Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kita ketemu dalam Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Is materi kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan materi 1 Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa supaya diberi kemudahan dalam mengikuti dan menerima pembelajaran nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu 1. Menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui gambar yang dibuatnya serta manfaat dari perkembangbiakan tersebut. Yang ketiga, mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu berikut ini. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Dari lagu tersebut, apa yang kalian ketahui? Nah, dari lagu tersebut diketahui tentang cara menanam biji jagung. Siapa yang belum pernah melihat tanaman jagung? Alhamdulillah sudah semuanya. Bahkan pernah memakannya ya. Contoh, nasi jagung, jagung rebus. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak teks bacaan berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji. Setelah 3 atau 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah.
Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apalagi buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Panen biji jagung yang luas dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, setelah menyimak teks bacaan tersebut, tentunya kalian telah mengetahui bagaimana jagung berkembang biak. Coba sekarang, Uis mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Yang kedua, apa tujuan dari berkembang biak tersebut? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Sedangkan tujuan daripada perkembangbiakan itu adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga bisa melestarikan jenisnya. Ternyata tidak hanya hewan saja yang mengalami perkembangbiakan. Akan tetapi, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2 macam. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. 2. Berkembangbiakan secara generatif, yaitu berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif akan terjadi apabila tumbuhan tersebut memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tersebut adalah 1. Benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan putih adalah sel kelamin betina. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya benang sari ke kepala putih atau jatuhnya benang sari ke kepala putih. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah jagung. Marilah kita perhatikan proses perkembangbiakan jagung.
Proses perkembangbiakan jagung. Serbuk sari tumbuh puluh-puluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di bakal biji terjadi pembuahan atau peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina. Hasil pembuahan terbentuklah sigot. Kemudian sigot membentuk lembaga yang selanjutnya menjadi bakal biji dan buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga merupakan alat yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba perhatikan gambar bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama, benang sari adalah alat kelamin jantan yang berupa tangkai sari dan kepala sari. Yang kedua, putik, alat kelamin betina. Putik meliputi 1. Kepala putik, tangkai putik, buah, bakal biji, sel telur, dan calon lembaga. 3. Mahkota bunga, berfungsi untuk menarik perhatian karena warna yang indah. 4. Kelopak bunga, berfungsi menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. 5. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang keenam, tangkai merupakan atau menghubungkan bunga dan batang. Bunga yang indah tidak hanya dimiliki dan tumbuh di Indonesia, akan tetapi tumbuh dan dimiliki oleh negara-negara tetangga. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang hampir sama. Contoh 1. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan juga tumbuh di Malaysia. Di Indonesia, bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Sedang di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya, merupakan bunga nasional. Yang kedua, bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja atau dorkem ditemukan di Indonesia dan Laos. Di Indonesia digunakan sebagai pelengkap tari Bali. Sedang di Laos digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Nah, antara Indonesia, Malaysia, Laos hidup berdampingan. Meski negara mereka berbeda, tetapi memiliki persamaan kehidupan sosial budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri membentuk sebuah organisasi yang disebut ASEAN. Pendiri ASEAN adalah 5 negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Filipina. Dan yang kelima, Thailand. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Anak-anak, kehidupan sosial negara-negara di ASEAN adalah sebagai berikut. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN.
Yang pertama, Indonesia memiliki lambang burung Garuda, memiliki peninggalan sejarah dunia yaitu Candi Borobudur. Yang kedua, Malaysia. Terdapat patung Dewa Murangga terletak di Batu Kavers, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu. Yang ketiga, Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. 4. Thailand merupakan satu-satunya negara yang belum pernah dijajah oleh bangsa Eropa. 5. Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Cina dan Spanyol. Yang keenam, Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang ketujuh adalah Myanmar, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. 8. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata ditutup adalah permainan tradisional terkenal baju khasnya yang disebut Ao Dai. 9. Laos. Nama Laos berhubungan dengan perannya yaitu Al-Last. Orangnya terkenal sabar dan sederhana. 10. Kamboja. Banyak candi dan dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir di tembok. Anak-anak, setelah kalian simak teks bacaan tadi serta ikuti penjelasan tentang perkembangbiakan jagung, bagian-bagian bunga serta kehidupan sosial negara-negara di ASEAN, maka tibalah saatnya kini anak-anak mengerjakan tugas. 1. Tentukan ide pokok pada bacaan bagaimana cara berkembang biak dan disajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, carilah contoh bunga, kemudian tunjukkan bagian-bagian bunganya serta manfaat dari perkembangbiakannya. Yang ketiga, jelaskan kehidupan sosial budaya dari 2 negara di ASEAN di buku tugas masing-masing. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa pada teks bacaan dapat ditemukan ide pokok dan informasi penting pada tiap paragrafnya. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang didahului melalui penyerbukan. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN hampir sama karena kondisi geografisnya. Kiranya sampai di sini pembelajaran dari Bu Is. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi